Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat KF Akademi. Eh, Pada malam hari ini kita akan membahas kupas tuntas rapot pendidikan versi 2.0 dan perencanaan berbasis data bersama Bapak Deden Suryanto MPD. Beliau adalah narasumber nasional rapot pendidikan dan PBD dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Subang. Eh, Pak Deden, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik, Kak Hendra baik, alhamdulillah. Kak Eh, Hendra juga baik ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, Oke, Pak. Ya, izin menyapa sahabat KF Akademi, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. amin, amin, amin. Oke, kita langsung saja, Pak. Kita akan di podcast kali ini kita akan bahas kupas tuntas mengenai rapot pendidikan versi 2.0. Ya, Sebenarnya rapot pendidikan di versi sekarang itu Pak di 2.0 itu apa sih bedanya Pak dengan versi sebelumnya gitu kan? ya, baik Mas Kak Hendra dan KF Akademi sahabat semuanya. Perlu disampaikan bahwa rapot pendidikan yang di launching tanggal 3 Mei kemarin bersama dengan Hari Pendidikan Nasional itu adalah versi 2.0. Nah, apa perbedaannya? Jawabannya sangat berbeda. Mock-up-nya berubah gitu ya. Sangat-sangat luar biasa dan ini adalah merupakan satu hal yang perlu kita apresiasi kepada tim dari kementerian yang telah membuat perencanaan berbasis data versi 2.0 ini yang sangat-sangat kalau saya katakan lebih friendly, lebih mudah dipahami gitu ya dibandingkan dengan yang versi-versi sebelumnya dan terutama dari segi datanya itu sudah sangat lengkap gitu Kang Hendra ya. Data yang disajikan sangat lengkap gitu. Ini juga membutuhkan pemahaman dan sosialisasi lagi kepada SMK-SMK sebagai pengguna dari perencanaan berbasis data. Ya, namun demikian tampilannya itu adalah sudah menggunakan sistem algoritma. Jadi ketika muncul itu sudah langsung nanti di desktopnya muncul posisi satuan pendidikan pada saat itu ya posisinya berada di mana, kemudian indikator apa yang paling menunjang, peningkatan yang tertingginya apa, kemudian juga indikator yang mengalami penurunannya apa sudah muncul, gitu ya. Kemudian ada muncul algoritma ya ketika nanti eh, apa gradasi warnanya ada yang hijau, merah, kuning ya. Kalau dulu kan ada 4 warna Ya, merah, ya. kuning, hijau, biru. Kalau sekarang jadi 3 warna, ya merah, kuning, hijau. Nah, yang merah itu ketika kita masuk, ya itu langsung ditampilkan yang merahnya itu apa dan indikator-indikator yang mempengaruhi kenapa apa dimensinya itu jadi merah gitu ya. Nah, itulah nanti langsung muncul di bawahnya gitu. Nah, walaupun memang secara apa metode ya secara metode, kalau dulu kita hanya satu metode dalam melakukan Hmm. perencanaan berbasis data, kalau sekarang tuh ada 3 metode gitu ya. Metode satu, metode dua, metode tiga. Metode berdasarkan desktop, kita observasi di desktop. Kemudian prioritas yang kedua metode menggunakan prioritas benahi. Yang ketiga itu adalah kita melihat rapot pendidikannya seperti itu. Nah, tentunya ini yang perlu kita pahami, satuan pendidikan pahami, ya, agar perencanaan berbasis data di tahun 2023, 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Siap. Ternyata sahabat KF Akademi, jadi perbedaan dengan versi sebelumnya itu sangat signifikan ya. Mulai Betul. dari tampilan kita sudah bisa mengetahui apabila gradasi warnanya merah, apa yang harus kita lakukan ya Pak ya. Sudah Betul. dijabarkan secara detail dengan perbedaan dengan versi sebelumnya. Oke, berikutnya Pak, alasan kenapa sih harus ada pembaruan gitu dengan versi yang sekarang itu Pak, alasannya. Biar Ya, nanti sahabat KF Academy itu penasaran kenapa versi rapot pendidikan 2.0 itu harus ada pembaharuan sih gitu kan. baik. Kendala yang pertama pada versi yang pertama itu kan
data yang spesifik SMK belum ada. Data Mm-mm. yang ada tuh baru untuk yang Dikdas saja gitu Yes, ya. iya, iya, Pak. Yang ke SMK-nya belum ada. Kemudian berjalan 1 tahun ke belakang diolah, ada instrumen-instrumen yang memang masukan dari SMK yang kemudian diakomodir dalam sistem dan kemudian datanya digali menggunakan survei lingkungan belajar sehingga yang tahun ini data SMK-nya muncul karena SMA dan SMK otomatis perbedaannya sangat signifikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala di versi yang sebelumnya kan satuan pendidikan Iya, iya. merasa kerepotan ketika harus menganalisis gradasi nilai yang ada di rapot pendidikan, yang merah, kuning, kemudian hijau dan biru, kemudian itu ya, seperti itu. Kemudian tidak adanya atau kurangnya pemahaman terkait dengan nilai merah itu kenapa gitu ya, kuning itu kenapa, dan kita mengikuti alur saja, ya identifikasi, refleksi dan benahi seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Jadi, alasan pembaharuannya itu tadi asalnya tidak ada untuk Dikmennya, Pak ya. Ya, Baru ya, baca. Sekarang memang pihak sekolah tuh dipermudah juga ketika membuka rapot pendidikan tuh harus ngapain nih, apa yang harus betul, diperbaiki, indikator yang betul. sudah Betul, dipermudah. betul. Mm, Ya, ini sangat sangat komplit sekali gitu, Pak. betul. Terakhir nih, Tapi Pak. Mas Kayandra, maaf, Ya, tapi tetap teman-teman satuan pendidikan harus mengikuti dulu sosialisasi, ya, itu ya. supaya Karena tidak kalau salah, dengan Pak ya. dengan sosialisasi apapun bentuknya Mm-mm. ada arahan yang jelas, langkah-langkahnya yang harus diikuti. Ya, memang kalau belajar sendiri juga bisa, tapi tentunya kan Ya, ada hal-hal yang harus dicermati terkait dengan paradigma-paradigma rapot pendidikan yang harus kita ulang-ulang. Karena ini kan sifatnya kan setahun sekali gitu ya. ya benar, Nah, Pak. kita ulang-ulang, kita sampaikan, kita menjadikan itu menjadi sebuah kebiasaan dari satuan pendidikan sampai menjadi sebuah kebutuhan satuan pendidikan akan data dalam merencanakan perencanaan berbasis data seperti itu. Baik, Pak. Berarti intinya adalah yang paling tepat itu ya sekarang, Pak, di Sahabat KF Academy ini nih kita mengadakan workshop ya, Pak ya. Kita akan Betul, kupas tuntas nih yang akan betul. berlangsung beberapa hari lah, Pak, beberapa hari ke depan ya. Baik. Nah, ini tuh yang terakhir, Pak ya, yang harus mengikutinya tuh apakah hanya khusus untuk Dikmen saja atau semua jenjang, Pak nih, Semua untuk jenjang kelompok kali bisa, ini? Semua Kak jenjang ya. Hendra. Semua jenjang bisa. Dikdasmen itu kan ada SMA, ada SMK gitu ya. Iya, Kemudian ada PAUD, ada SLB. Tempatnya memang digabungkan semuanya. Dan terkait dengan perencanaan berbasis data ini, Kang Hendra, ya, saat ini memang menjadi satu hal yang seksi ya, hal yang mhm, memang harus dilakukan oleh satuan pendidikan karena mau tidak mau ya perencanaan berbasis data yang nanti akan kita olah ini berdasarkan rapot pendidikan kan harus dilaksanakan dan harus diimplementasikan dalam bentuk munculnya RKS di satuan iya, pendidikan. Arkas ya. Sehingga perkembangan satuan pendidikan ke depan itu selalu terpantau progres kenaikannya atau penurunannya. Karena di PBD yang sekarang ini juga muncul gitu perbandingan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 muncul. Mhm. Indikator yang naik berapa kenaikannya, faktor apa yang mempengaruhi, indikator yang turun berapa penurunannya, indikator apa yang mempengaruhi juga muncul di dalam PBD. Ini sangat-sangat luar biasa bagi satuan pendidikan untuk mengolah ini menjadi dasar dalam melaksanakan perencanaan berbasis data. Yang lebih khususnya lagi adalah yang sudah mendapatkan sosialisasi perencanaan berbasis data tahun kemarin juga harus ikut karena kan tadi mock up-nya rubah gitu ya. Iya, iya, berubah Tampilannya ya rubah, tampilannya. alurnya rubah walaupun dasarnya tetap sama tetapi tampilan-tampilan di desktopnya berubah. Berbeda Mhm. dengan yang tahun lalu. Jadi untuk semua satuan pendidikan baik yang sama sekali belum menerima sosialisasi ataupun bagi satuan pendidikan yang sudah pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan perencanaan berbasis data ini, semuanya harus mengikuti
bersama-sama menggali ya dalam sosialisasi bagaimana berbasis data yang versi 2.0 ini, Kang Indra. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi bagi sahabat KF Academy, ini ternyata untuk workshop ini diperuntukkan untuk tampilan dari rapot pendidikan versi 2 jauh berbeda dengan versi apa ya. Mungkin itu saya rasa ini sangat menarik dan ini wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan. Ya Pak ya. Ya, Mungkin itu saja yang kita bahas malam ini. baik Sisanya nanti kita bahas di workshop di secara workshopnya. secara Ya, rinci Pak ya, ya. biar Walaupun nanti mungkin penasaran apa saja ini, ya, gitu kan. Kang Hendra, walaupun nanti mungkin di dalam workshopnya saya lebih fokus kepada Dikdasnya karena Dikdas. SMK gitu ya. Dan yang Mm-mm. dicontohkan juga nanti adalah rapot yang SMK, walaupun nanti yang PAUD atau yang SLB juga bisa bisa bertanya ya, Mengikuti ya. bisa berdiskusi dan kita gitu. Begitu Kang Hendra. Baik, terima kasih Pak Deden. Mungkin pembahasan kita dicukupkan sekian saja Pak Deden. Baik, Kita kembali lagi mungkin nanti ketika pelaksanaan workshop ini. ya Terima kasih. kita menunggu Selamat eh, malam. ya menunggu partisipasi dari teman-teman semua untuk bersama-sama karena ini adalah PBD versi 2.0 yang baru. Nah, nanti kita gali Mm-mm. bersama-sama dalam sosialisasi dalam workshopnya ya, Kang Hendra ya. Ya, benar Pak. Ya. Oke, bagi seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia, kami tunggu bergabung di workshop KF Academy. Terima kasih atas waktunya, Bapak Deden. Sama-sama. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.